Halo, di video ini saya akan menunjukkan hal-hal pertama yang saya rekomendasikan untuk dilakukan setelah Anda menyiapkan Oppo Reno 13 FS 5G Anda. Jadi media ponsel ini setelah proses penyiapan selesai, benar-benar baru selesai setup. Pertama-tama, Anda sebaiknya menghubungkan ke Wi-Fi. Jika Anda belum melakukannya, mungkin Anda sudah, tapi jika belum, silakan masuk ke pengaturan dan pilih Wi-Fi. Kemudian pilih jaringan jika Wi-Fi sudah diaktifkan, dan itu akan dibutuhkan untuk beberapa langkah selanjutnya. Salah satunya adalah dengan menggulir ke bawah di pengaturan ke sistem dan pembaruan, lalu pembaruan perangkat lunak, dan kita akan mulai memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia. Memperbarui perangkat lunak Anda sangat penting karena membuatnya berjalan dengan aman, lancar, dan memberi Anda fitur-fitur terbaru. Jadi untuk memperbaruinya, jika ada pembaruan yang tersedia, klik unduh dan install. Saat mengunduh, Anda dapat terus menggunakan ponsel hingga unduhan selesai, lalu ponsel akan meminta Anda untuk memulai ulang. Anda dapat memulai ulang sekarang, atau menjadwalkan mulai ulang pada misalnya malam hari. Dan setelah itu dimulai ulang, itu juga akan diterapkan. Jadi sekarang silakan tetap menggunakan telepon Anda, tetapi saya akan tinggalkan tempat ini untuk proses ini. Jadi Anda dapat melihat cara pengunduhannya dan kemudian cara memulainya kembali. Dan seperti yang Anda lihat, aplikasinya sudah diunduh dan diinstal, jadi saya bisa langsung memulai ulang, dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya sebentar lagi. Dan sekarang ponsel sudah dimulai ulang, jadi mari kita buka kuncinya, biasanya butuh beberapa saat setelah restart. Oke, dan mari masuk ke akun Google jika Anda belum melakukannya. Itu akan berguna untuk berbagai macam hal. Dan saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Tapi pertama, mari kita mulai dulu. Dan kemungkinan besar Anda sudah melakukannya. Namun jika belum, di bagian pengguna dan akun pada pengaturan, Anda tidak akan melihat akun Google apapun di sini. Jadi jika Anda tidak melihat apa-apa, klik tambah akun dan pilih Google. Jika Anda belum memiliki akun Google, Anda bisa klik tombol buat akun. Namun jika sudah punya, Anda cukup login dengan email atau nomor telepon. Dan dengan kata sandinya. Sebelum saya memasukkan kata sandi, saya akan memberitahu Anda mengapa akun Google itu sangat penting. Jadi, pertama-tama Anda mendapatkan akses ke Google Play Store yang memungkinkan Anda mengunduh dan memasang sebagian besar aplikasi yang Anda butuhkan. Sebenarnya semua aplikasi yang Anda perlukan karena ini adalah marketplace aplikasi terbesar dan menurut saya yang paling terpercaya untuk Android. Dan ya, juga memberi Anda akses ke layanan temukan perangkat saya. Jadi jika perangkat Anda hilang atau dicuri, Anda bisa misalnya melacak lokasinya, membunyikan suara, menguncinya, atau bahkan menghapusnya dan melihat lokasinya secara real time. Jadi itu sangat bagus. Untuk menggunakan fitur itu, Anda hanya perlu mengaktifkannya. Fitur ini sudah aktif secara default. Dan kemudian begitu perangkat Anda hilang, Anda bisa untuk mengakses perangkat lain, Anda dapat pergi ke perangkat lain lalu masuk ke akun Google Anda di browser web atau di ponsel Anda. Atau apapun itu. Dan buka layanan Google Find My Device, lalu Anda akan bisa dengan mudah melacak perangkat Anda. Jadi saya akan memasukkan kata sandi kamera dan sekarang pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Saya yang akan menggunakannya, jadi saya akan klik berikutnya. Lalu saya akan menyetujui persyaratan layanan Google. Ngomong-ngomong, Anda bisa klik teks biru ini untuk benar-benar membaca kebijakan tersebut. Sekarang pilih Anda ingin mencadangkan data perangkat Anda atau tidak.
Jika tidak tahu, saya sarankan biarkan tetap aktif agar tidak kehilangan data. Dan sekarang mari buka Play Store karena perlu memperbarui beberapa aplikasi di sini. Sama seperti sistem, aplikasi juga bisa diperbarui dengan alasan yang sama, tapi beberapa di antaranya memang tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Jadi mari kita klik mulai dan sekarang pilih apakah Anda ingin memverifikasi pembelian berbayar Anda. Dengan kata sandi, dengan akun Google kata sandi, atau dengan biometrik. Senma akan menggunakan kata sandi karena saya belum mengatur biometrik di ponsel saya, tapi sebentar lagi saya akan tunjukkan cara mengatur biometrik. Klik ikon profil di pojok kanan atas dan masuk ke aplikasi Endgame saya, ke pembaruan. Dan Anda bisa lihat saya punya 42 pembaruan tertunda. Jadi mari kita perbarui semuanya. Anda mungkin sudah menyadari bahwa beberapa aplikasi ini adalah bloatware, yang berarti aplikasi tidak diperlukan dan bisa dihapus. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya, serta semua aplikasi yang bisa dihapus. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke bagian pengaturan, lalu ke opsi keamanan dan privasi, lalu kita bisa buka kunci perangkat. Dan jika kunci layar Anda diatur ke tidak ada, itu tidak baik, dan saya sangat menyarankan untuk mengaturnya. Tapi sebelum kita melakukannya, pastikan saat Anda mengatur pola, PIN, atau kata sandi, itu sesuatu yang bisa Anda ingat. Karena jika lupa pola, PIN, atau kata sandi, Anda harus menghapus semua data di ponsel Anda. Jadi mari kita pilih kunci layar. Saya akan mengatur sebuah pola. Ini adalah pemberitahuan yang saya maksud tentang kata sandi yang tidak dapat dipulihkan. Sekarang mari kita gambar pola atau PIN yang bisa berupa kata sandi numerik atau alfanumerik. Lalu Anda bisa mengaktifkan buka kunci dengan sidik jari. Saya membatalkannya karena saya menunjukkan cara melakukannya secara manual. Jadi, di bagian keamanan privasi buka kunci perangkat, Anda mendapatkan opsi sidik jari buka kunci wajah. Pertama, saya mengatur sidik jari. Ini aman, sangat nyaman. Jadi mari kita klik setuju. Lalu masukkan pola atau PIN atau kata sandi. Klik tambahkan sekarang. Tentukan jari mana yang akan digunakan. Tentu saja Anda dapat menggunakan beberapa dan menempelkannya pada sensor sidik jari ini yang tersembunyi di bawah layar. Ini adalah sensor cahaya. Jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali tentang pelindung layar ponsel Anda. Tidak ada masalah besar dengan itu, tapi Anda hanya perlu tahu bahwa mungkin saja ada beberapa masalah potensial dengan pelindung layar. Jika Anda memilikinya, itu bisa menjadi perhatian. Pelindung layar kaca yang benar-benar tebal, ketuk angkat sidik jari Anda, gerakkan jari Anda di antara setiap pemindaian agar seluruh area sidik jari Anda dipindai. Saat muncul perintah untuk mendaftarkan tepi sidik jari, gerakkan jari Anda lebih banyak lagi agar berfungsi dalam posisi genggaman apapun, klik selesai. Dan akan membatalkan fitur Face Unlock karena tidak ingin mengaturnya dan akan jelaskan alasannya. Face Unlock hanya mengandalkan kamera atas. Ada ponsel di pasaran yang menggunakan sensor IR, tapi yang satu ini tidak. Artinya, Face Unlock dengan kamera bisa dibuka hanya dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip dengan Anda. Jadi saya nggak akan mengaturnya. Dan sekarang mari kita ke langkah berikutnya. Jadi di sini ada aplikasi bloatware ini dan saya sangat menyarankan untuk menghapusnya. Tentu saja jika ada sesuatu yang ingin Anda simpan, seperti Netflix Anda, Facebook, TikTok, atau LinkedIn, silakan simpan. Namun saya akan menghapus aplikasi yang menurut saya adalah aplikasi terburuk yang dapat Anda miliki. Jadi yang ini seperti sungguh, kualitasnya juga buruk. Jadi saya akan menghapus yang itu dari sini. Yang lainnya bisa tetap ada. Tergantung pada preferensi Anda. Dan kemudian game-game ini sebagian besar berisi iklan, dan saya kurang suka sekali dengan hal itu. Jadi saya sangat menyarankan untuk menekan dan menahan masing-masing, lalu klik uninstall, dan lakukan itu untuk semuanya. Saya tidak akan melakukannya sekarang, tapi begitulah caranya. Kemudian jika Anda melihat seperti beberapa game populer atau aplikasi populer, sebuah folder di galeri aplikasi, lalu di perpustakaan aplikasi, maka Anda harus menuju ke App Market. Itu akan memungkinkan Anda menonaktifkan folder-folder ini. Jadi jika saya klik pada pengaturan di pojok kanan atas, saya akan melihat aplikasi populer dan game populer.
Ketika itu diaktifkan, saya sangat menyarankan untuk menonaktifkannya. Sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengatur Google Pay. Sebelum melakukannya, putuskan apakah Anda ingin. Ini memungkinkan Anda menambahkan kartu pembayaran ke ponsel untuk tap dan membayar tanpa dompet. Dan Anda bahkan tidak perlu membawa dompet Anda. Kecuali jika ada toko yang tidak mendukungnya, saya rasa wallet sebenarnya tidak mendukung Google Pay maupun Apple Pay. Namun untuk menggunakannya, Anda hanya perlu pergi ke Play Store, lalu ke pencarian dan cari Google Wallet. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang keamanannya di sini karena pertama-tama aplikasi ini mengharuskan ponsel Anda dibuka kuncinya untuk dapat digunakan. Kedua, aplikasi ini diotorisasi oleh bank dan disediakan oleh Google, jadi cukup aman. Dan saya bisa lihat bahwa aplikasi ini sebenarnya sudah terpasang. Jadi mari kita cari, saya sudah punya di sini dan mari kita buka. Tunggu sebentar. Dan setelah terbuka, kita akan bisa klik tambahkan ke wallet. Di sini Anda bisa memilih kartu pembayaran. Lalu Anda bisa memindai kartu pembayaran dengan kamera atau memasukkan detailnya manual. Setelah itu, Anda perlu membaca semua yang tertulis di sini, simpan dan lanjutkan, dan Anda mungkin perlu melakukan verifikasi dengan bank Anda melalui pesan, panggilan telepon, atau semacamnya. Kemudian Anda akan bisa membayar dengan ponsel Anda di toko kapanpun Anda mau. Cukup dengan menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar Anda, tepatnya dari bagian atas layar, lalu geser ke bawah lagi. Buka wallet setelah ponsel Anda terbuka, dan di sini Anda perlu memilih kartu, lalu tempelkan ponsel Anda ke pembaca. Sangat sederhana dan sangat praktis. Sekarang mari kita lanjut ke, saya rasa ini adalah langkah terakhir, yaitu notifikasi yang muncul, selesaikan pengaturan perangkat Anda. Saya akan mengklik itu saja agar kita tidak diganggu lagi dengan notifikasi ini. Klik saja mulai. Dan sayangnya, dia akan menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan selama proses penyiapan. Namun mari kita lupakan saja hal itu. Jadi ini adalah pertanyaan yang cukup penting untuk tidak dilewati. Jika Anda berencana untuk mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya, sebaiknya Anda melakukannya sekarang juga. Dan Anda tinggal pilih jenis perangkat yang Anda miliki dan ikuti semua langkah-langkah yang ada di layar. Jadi jika Anda mentransfernya di sini, maka semua pengaturan akun aplikasi dan data Anda akan dipindahkan dari perangkat sebelumnya. Itu cukup keren. Dan jika Anda menemukannya, maka opsi itu mungkin tidak tersedia di masa depan. Tentu saja Anda bisa melakukannya dengan aplikasi pihak ketiga, tapi menurut saya yang terbaik adalah menggunakan metode bawaan. Saya bahkan melewatinya karena saya tidak punya apapun untuk dipindahkan, tapi jika Anda punya, sebaiknya Anda coba lakukan itu. Sekarang saya akan melewatinya. Dan tentu saja, jika Anda memilih salah satu dari opsi tersebut dan benar-benar mulai mentransfer data Anda, maka pengaturannya, prosesnya akan cukup intuitif. Semua akan ditampilkan di layar, setiap langkah demi langkah akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan secara tepat. Sekarang, jika Anda ingin memasukkan kartu SIM atau mengunduh eSIM, Anda bisa melakukannya sekarang atau nanti, tergantung pada preferensi Anda. Tapi menurut saya, sebaiknya dilakukan di awal sekali. Jadi, Anda bisa langsung mengakses panggilan telepon, pesan, dan data seluler sejak awal. Saya akan melewatinya karena sebenarnya saya bisa memasangnya kapan saja saya mau. Tuan Intis adalah terakhir kalinya Anda akan ditanya tentang menyalin aplikasi dan data. Jadi, pastikan benar-benar bahwa Anda tidak ingin menyalin. Karena nanti hanya aplikasi pihak ketiga yang akan tersedia untuk proses penyalinan itu. Lalu saya akan melewati fitur buka kunci wajah, seperti yang sudah saya katakan, karena saya merasa itu kurang aman. Kemudian cukup klik lanjutkan. Untuk mengaktifkan Hey Google yang memungkinkan Anda mengakses game ini tanpa tangan hanya dengan mengucapkan Hey Google, Anda bisa melakukannya. Dan sekarang ini memberitahu Anda tentang Google Pay, tapi saya sudah menjelaskannya, jadi saya bisa melewatinya.
Dan di sini Anda bisa menyesuaikan beberapa hal tambahan. Saya akan klik tidak, terima kasih. Dan inilah semua hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.